Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudi khususan sayyidina wa karamar wa syahna ali sayyidina latanna lusaimati matu zahra sakati jirani wa zali wa syafi'an nabi maliki hambali nganawi rabbi jamil bukana hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikal ardi la magharibiha sayyidina muhajir ahmad bisa pakai kendama wali balwi ya suriya murajmain Jemain arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuni darajatim fil jannah wa yanba'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya karena
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil maulifi rahimallahu ta'ala wa damanafa bilum bidarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya, waruwiya an Abi Sa'idil Khudri annahu qala alaihi salatu wassalam adnahu rabbi ahlil jannati isnani wa sab'una kubatan min durratin wahidatin wa fi jawfi kulli kubatin kursiyun min yakutatin hamra wa fi kulli kursiyin sab'una firasan min sundusin wastabrakin wa dibajin wa fi jawani bil firasi wa saidu minal akmisatin nafisati wa ala kulli firasin hawra'u wa ala kulli hawra sab'una khulatan yura jasaduha min tilkal khulali wa yura muhuha fi jawfi azmiha law nadarat wahidatun min tilkal huri ila dunya lama hiya nurus samsi wal qamari min nuri jamaliha walau qatarat fid dunya qatratun min ma'i famiha yakunu ma'ul bihari azban min halawati ma'iha. Wa fi riwayatin ukhra likulli mu'minin khimatun min durratin wahidatin wa sa'atul khimatu wa sa'atul khimati sab'una mailan wa fi jawani biha arba'atu karasi wa alal karasi hawra'u wa kullu wahidin la tura illa sahibuha wa fil jannati arba'atu anhurin nahrul asal wa nahrul laban wa nahrul khamar wa nahrul ma'a. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih membicarakan masalah ya nikmat-nikmat yang Allah berikan ya di dalam surga nih gitu ya. Ya, masing-masing ya nikmatnya yang bermacam-macam yang Allah ya berikan. Nah, ya dalam riwayat berikutnya nih, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu annahu qala ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia bilang ya, bersabda Rasulullah SAW ya, kata Rasulullah, adna hurafi ahlil jannah isnani wasab'una kubatan, yang paling dikitnya, paling rendah, paling dikit tuh ya, di punya kamarnya tuh orang-orang sorga, yaitu ada 70 kubah gitu ya, tuh yang paling rendah, paling dikit ya, orang sorga tuh ya punya kamar ya, dia itu ada 70 kubah ya gitu ya, kubah ya kayak kita tempat itu gitu ya, min durratin wahidatin, yaitu yang Allah ciptakan dari satu permata, satu macam permata, sama ya 72 ya kubah ya gitu, satu permata. Wapi jaupi kulli kubatin, di satu kubahnya itu ya kursiyun, yaitu ada kursi ya dalam kubah tuh ya. Nah, min yakutati hamra, dari permata yang merah ya Allah bikin gitu. Wapi kulli kursiyin sab'una firasan, satu kursi yaitu ada 70 tempat tidur ya, satu kursi 70 tempat tidur, gede ya satu kursi ya 70 ya, nah itu satu tempat tidur aja kan, kalau semeter 2 meter ya 70 ya, dah ya 70 meter ke semeter ya, nah artinya nah ya, setiap ya, kursi itu ada firas ya gitu. Nah artinya sab'una firasan min ya sundusin ya, yang dibikin tuh dari sundus. Sundus tuh artinya sutra
ya gitu dari sutra tuh ya. Jadi macam-macam sutra nih, ada kalau Harir itu sutra yang paling nomor 1 gitu ya, Harir ya, sutra yang paling ya nomor 1 dah ya. Nah Sundus tuh ya di bawahannya. Nah kemudian Istabrok ya, Istabrok bawah lagi ya gitu ya, di bawah Sundus. Nah di bawah Istabrok itu Dibaj ya. Nah Dibaj tuh ya sutra juga gitu ya, cuman kelas-kelas tidak ya. Itu nih tukang bahan tahu dah ya, kalau tukang bahan tahu dah ya, kelasnya tuh jelas yang paling tinggi bawah gitu ya. Nah tuh ya, jadi sutra tuh paling atas Harir ya. Nah bawahnya nah itu Istibrak. Nah tuan baru Dibaj ya gitu ya. Nah wapi Jawa nibil piros wasa idu ya, dan di pinggir-pinggirnya tuh tempat tidur yaitu ada bantal tuh ya, ada bantalnya ya, ada guling gitu ya, pinggirannya tuh pinggiran tempat tidur biasa dah kayak tempat tidur kita kan ada bantal gitu ya. Nah wasaidun itu dibuat minal akmisatin nafisa ya, itu dari bahan ya apa tuh katun ya yang bagus ya, katun yang paling cakep paling bagus Allah bikin minal akmisatin nafisa ya gitu. Wa ala kulli firasin haura'u, dan setiap tempat tidur itu ada bidadarinya. Berapa hiji coba tuh ya tuh ya, tadi dalam satu kubah itu ya gitu ya. Nah dalam kubah itu ada kursi ya. Nah pada kursi itu ada ya 70 tempat tidur ya, berarti ada 70 bidadari gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu orang yang paling apa tuh Nabi kata paling rendah ya gitu ya, paling rendah paling ya dapat tuh surga gitu. Nah itu dapat kamar tuh yaitu 72 kamar gitu ya, tuh yang paling rendah ya gitu ya, paling doil lah ya. Nah gitu 72 kamar. Nah setiap kamarnya tuh ada kursi. Nah sekursinya itu 74 tidur. Nah kalau 72 kali 72 berapa? 70 kali 72 ya. Udah nggak bisa hitung dah cep lah ya tuh ya, ada gitu tuh ya. Nah itu setiap piras tuh haura'u yaitu bidadari. Wa kullu wa ala kulli haura'a sab'una khullatan ya, pada setiap bidadari itu ada 70 macam perhiasan ya. Pada satu bidadari itu ada 70 macam hiasan, karena di sana hiasannya pakai sini nyampe sini itu ya, tangan itu ya. Nah pakai gelang apa nanti gelangnya macam-macam dah tuh ya. Nah gitu ya, dari sini ya sini. Kalau sini kan paling endoangan tuh. Nah ini dari sini ya, laki perempuan tuh pakai nanti itu. Kalau di sini kan nggak boleh, orang laki pakai apa, pakai sutra, pakai emas. Nah itu nggak boleh kan. Nah kalau di sini bebas ya. Laki perempuan tuh pakai gelang kayak apa gitu ya. Nah tuh ya tuh gitu tuh 70 macam ya. Nah hiasan tuh nah gitu hula yura jasaduha min tilkal hulali ya, dapat dilihat tuh ya badannya tuh bidadari dari hiasan itu. Jadi dipakai hiasan, dari hiasannya kita bisa lihat tuh ya. Nah ya dipunya ya badannya bidadari itu gitu ya. Nah gitu ya gitu ya, mintil kalkulal ya. Wa yura mukhuha fi jawfi azmiha, dan dapat dilihat dipunya ya sumsumnya tuh mukhun ya, sumsumnya tuh bidadari gitu ya gitu ya, fi jawfi azmiha yang ada di dalam tulangnya ya. Kalau sumsum kan di dalam tulang, itu dalam tulangnya itu kelihatan sumsumnya cek gitu ya, jadi bubayang tuh bening kali ya, bening dah gitu. Kalau nggak bening nggak kelihatan ya tuh ya. Nah ya min azmiha
lau nazarat wahidatun min tilkal huri ila dunya lama hiya lama hiya ya nurus samsi wal qamari min nuri jamaliha. Kalau satu aja tuh bidadari ngelihat ngelongok ke dunia nih gitu, ini ngongok ke dunia nih gitu, itu hilang tuh sinar matahari dan sinar bulan. Sinar matahari dan sinar bulan tuh nggak ada tuh kalau bidadari ngelongok ke dunia gitu ya. Nah dilihatin tuh di dunia ada apaan gitu ya, tuh sinar matahari tuh habis nggak kelihatan sinar bulan pada gitu ya. Kenapa tuh ya gitu ya gitu ya, karena apa ya, min nuri jamaliha, dari sinar ya kecakapannya bidadari itu ya, karena bidadari itu cakep jadi begitu dia ngelongok, kalau sekiranya dia ngelongok aja ya, nah ke dunia nih sinar matahari enggak ya bersinar tuh, kalah ya dengan ya sinar cakepnya bidadari itu ya, karena bidadari Allah bikinnya tuh dari bahan yang cakep ya, jadi cakep ya bidadari itu ya. Bidadari dibikin dari apa? Dari permata. Kalau bikin bermata tuh jadi cakep gitu ya, ya karena bahannya cakep ya, yang bikin pinter, nah kan jadi cakep kan itu ya. Nah ya, dari yang bahan jelek aja ya, kayak kita nih manusia kan bahan yang jelek ya, maintainin ya dari tanah ya gitu, udah lagi tanah yang bau kan gitu. Nah itu dibikin karena ya penciptanya, pembuatnya tuh pintar, nah banyak yang cakep kan ya kan. Iya dari tanah gitu tuh lihat tuh ya, artis-artis apa semua tuh kan cakep-cakep, itu bahannya sama sama kita dari tanah ya, gitu ya. Nah karena yang bikin nih pintar cakep ya, nah ya, nah dibikin tuh cakep, nah hampir lagi bahannya cakep gitu, bahannya cakep, yang bikin pintar, cakep gak tuh ya, bidadari ya, bidadari dari bahan ya mutiara tuh cakep hanya ya. Nah beda jadinya ya sama kita. Nah kalau kita kan dari ya ya maintainin ya dari tanah tuh Allah ciptakan, nah itu dari bahan yang begitu aja kan ya cakep tuh ya. Nah ya kayak kita bikin baju apa gitu ya, setelan tuh sama ya penjahit yang ahli gitu kan ya, nah kan dia bisa bikinnya tuh cakep, bahannya bagus, begitu dipakai juga Anda lihat kan cakep gitu ya. Bahan jelek aja, kalau yang ini kan bisa dikerja ya cakep tuh, bisa bikin model kan gitu ya. Nah itulah ya tuh bidadari tuh katanya satu aja tuh kalau dia ngelongok ke bumi nih ya, ke dunia nih di ngelongok itu sinar matahari tuh habisnya pudar, nggak ada tuh sinar matahari kalah ya dari cakepnya tuh bidadari. Walau kotorat fid dunya gitu, kotoratun ya gitu ya. Min ma'i famiha yakunu ma'ul ya, yakunu ma'ul bihari azban min halawati ma'iha. Kalau sekiranya satu bidadari itu beluda aja ya, ini bidadari beluda ke laut gitu, itu air laut tuh yang ada itu tawar semua, yang tadinya asin ditawar tuh ya, tuh dibeluda gitu, kayak gitu ya. Habis tuh air laut semua nggak ada yang asin ya, nah tawar semua tuh katanya. Kenapa? Min halawati ma'iha, dari saking manisnya ya mulutnya air mulut liurnya bidadari ya. Air mulutnya bidadari tuh manis, nggak kayak kita. Kalau kita kan liur kita ya,
ya. Nggak bisa bayangin dah. Iya, oh dia tuh manis tuh ya. Ya kalah tuh asinnya air laut ya dengan manis ludahnya widadari tuh. Tuh kalau sekiranya tuh widadari dia beludah tuh di lautan, yang itu habis tuh air lautan gak ada yang asin katanya gitu. Tuh ya, inilah ya hadisnya yang Nabi ceritakan tuh dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Nah, didengar Rasulullah ceritakan tentang ya sorga dan dari yang ada tuh nikmat yang ada di sorga. Satu riwayat itu ya. Nah, kemudian ada riwayat lain, wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain lagi, likulli mu'minin khimatun min durratin wahidatin. Setiap orang mukmin itu ada kemah. Ya, satu kemah tuh Allah bikinin min durratin wahidatin, dari satu durrah, satu mutiara tuh. Gitu ya. Jadi setiap orang mukmin Allah bikinin kemah tuh ya, dibikin dari ya apa ya satu ya mutiara tuh. Nah, luasnya seapa? Wasi'atul khimati ya sab'una mailan. Luasnya tuh kemah yaitu 70 mil. Ya, 70 mil. Ukuran kita di sini di dunia 1,5 kilo, 1 mil. Kalau kalian 70 ya, dari mana nyampe jauhnya tuh satu tenda. Gitu ya, satu kemah tuh buat anak-anak pramuka kan bikin kemah tuh. Nah, itu dibikinin tuh sama Allah tuh buat kita orang mukmin itu ya. Nah, luasnya tuh segitu 70 mil. Ya, 170 1 kilo aja apa 1 mil 1,5 kilo. Kalau 1 kilo aja udah 70 kilo kan. Ya, ditambah setengah ya, jadi mau 100-an dah. 100 kilo. Ya. Oh, yang lewat Bogor tiap ya. Bandung lewat. Hah? Bandung lewat. Ya, gitu ya. Ya, 100 kilo tuh. Ya. Nah, tuh ya. Segitu tuh setiap orang kalau bikinin gitu satu kemah yang luasnya tuh 70 mil gitu. Ya. Wapi Jawani biha arba'atu karasi. Di samping-sampingnya tuh kemah itu ada 4 kursi. Ya, gitu ya. Kita tadi tuh ada 4 kursi, ono ya. Kita kan 4 kursi tuh. Wa alal karasi, dan di atas kursi itu haura'u. Ya, itu ada bidadarinya. Di kursi duduk itu ada 4. Berarti di kemah itu ada 4 bidadari kita ya. Nah, haura Makullu wahidatin la tura illa sahibuha ya. Setiap tuh bidadari nggak ada yang bisa lihat kecuali si pemiliknya. Ya, siapa yang punya bidadari itu, yang punya kemah itu, ya. Nah, Bang Amin yang lihat itu, orang nggak lihat, ya, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Hah? Ada passwordnya. Tuh, ya. Nah, 4 tuh, gitu, ya. Nggak ada yang lihat kecuali dia tuh yang punya, itu, yang punya bidadari. Itu ya. Wafil jannati arba'atu anharin ya gitu. Ya, di surga itu ada 4 sungai. Ya, 4 kali. Ya, gitu arba'atu anharin. Nahrul asal wa nahrul laban wa nahrul khamri wa nahrul ma. Ya, yaitu ada 4 sungai, 4 kali, yaitu kali, ya, gitu. Nahrul asal, ya, kali madu, ya, di madu, ya, gitu. Kita di dunia salah, apa susah nyari madu, ya, yang asli, gitu, ya. Nah, asal tuh, wa nahrul laban, dan sungai kali susu. Wa nahrul khamri, dan sungai kali hamar bir ya. Wa nahrul ma, dan sungai atau kali air biasa dah ya, air bening
Itu tuh ya 4 macam nih Allah bikinin itu ya 4 sungai itu. Waqala ba'duhum, kata sebagian daripada mereka para ulama nih ya mengatakan fil jannati nahrun wahidun, ya di sorga tuh ada 1 sungai, enggak 4 katanya gitu ya. Tapi Al-Qur'an kan bilang 4 tuh. Tajri min tahtihal anhar tuh ya. Nah ya. Nah ya, jadi di sorga apa tuh mengalir 4 sungai itu ya, anhar jamak ya, suno di surat apa tuh ya Al-Hajj apa enggak salah ya, itu ada ya disebutin di sini kan, ada min asalin ya gitu ya. Nah gitu ya, ada katanya sebagian bilang ada 1 kalinya, lakin akan tetapi yujadu fi syurbihi ya gitu mi'atu ta'min gitu. Akan tetapi ya kalau kita minum dari air sungai tadi, air kali itu dapat dirasain 100 macam rasa gitu ya. Ini pendapat kita ya. Jadi itu 1 sungainya. Nah ya, jadi kalau kita ambil tuh airnya kita minum itu rasanya ada 100 ya, 100 rasa. Ada rasa jeruk ya, ada rasa duren, ada rasa pisang, ada rasa anggur. Wah susah dah nyebutinnya ya, 100 ya. Oh ya, tuh ya 1 ke minum tuh 1 air ya. Nah ya gitu rasanya tuh ada 100 katanya gitu ya. Nah ya tuh ya fisur bima ya mi'ati tokmin tuh. Wasairul uyun wal anhar allati tajri bainal asjar wal basatin wal kusuri kulluha qadin fasalat min tilkal anharil arba'ah. Ya, jadi setiap tuh ya kali tuh mata air ya wal anhar dan sungai allati tajri bainal asjari wal basatin yang mengalir antara pohon-pohon dan kebun-kebun taman-taman wal kusur dan ya gedung-gedung kulluha qadin fasalat, semuanya itu berpisah dari tilkal anharil arba'ah, dari sungai yang 4 tadi ya. Jadi nanti air tuh katanya ya, jadi di sorga tuh ada 4 sungai. Nah jadi nanti tuh air tuh ngalir ya ke kebun ya, ke taman ya, ke rumah. Nah itu dari yang 4 sungai tadi gitu ya, sumbernya tuh ya dari situ ya ya. Nah ya arba'atu. Wa amma nahruzan jabil wasal sabil warrahiq faqairu hazihil mazkurat. Adapun sungai Zanzabil, Zanzabil tuh jahe ya itu ya. Nah ya, jadi nanti ada tuh ya minuman ya kan yang dibikin dari jahe tuh ya, entah jahe merah atau jahe hitam ya. Nah, itu ya, bikin dari jahe, itu zanjabil, wasal sabil dan salsabil. Ya, salsabil macam minuman juga tuh, warrohik, rohik tuh, ya, nah, kayak apa? Yang mabok tuh, ya bir. Dari situ katanya warrohik. Nah, pakai ruhazil mazkurat ini enggak tersebut di sini, katanya lain lagi nanti dia, gitu ya. Nah, lain dari sumbernya, gitu ya. Fa'iza dakhalal mu'minunal jannata yasrabuna awwalan min nahril labani. Apabila orang mukmin nanti masuk ke sorga, yang mula-mula dia minum yaitu air susu laban. Ya, ini kita kalau keluar dari perut ibu kita kan minum apaan? Susu kan? Tuh ya. Nah nanti di sorga gitu juga, begitu kita masuk tuh, nah minum susu gitu ya. Nah ya kita keluar dari perut ibu kita tuh langsung tuh ya ditetein ya, dikasih minum gitu ya. Nah tuh ya, saban tuh gitu mula-mula masuk tuh ya. Nah ya serabuna awalan ya nahrul laban.
li'annal labana kana awwalul ghidha'in fid dunya. Karena ya susu itu ya itu adalah mula-mula gizi ya di dunia. Ya, gizi itu artinya giza makanan ya. Nah, gitu ya. Karena di dunia tuh mula-mula ya yang kita makan minuman tuh yaitu susu. Ya, kan nggak kasih yang lain tuh, kita begitu keluar dari perut, nah langsung tuh dikasih minum. Nah begitu juga nanti di surga katanya tuh, ya, nah gitu ya, ya kita pintunya. Summa yasrabuna min nahril asal. Kemudian sesudah itu susu baru minum air ya sungai ya asal madu, ya dengan madu. Kenapa? Ya bisusu madu. Ya. Li'annal asala karena sababus sifai fid dunya. Karena susu ya madu ini adalah merupakan penyebab untuk kesembuhan sifat ya, kesembuhan untuk obat tentunya fid dunya. Ya, di dunia kalau orang sakit tuh ya dikasih minum susu madu itu ya, karena madu ini ada remukan obat ya, yang Nabi dalam hadisnya Nabi kata alaikum bisifa ini ya, biasain kamu dengan dua obat yaitu al asalu wal qur'anu, yaitu madu dengan Quran. Ya, nah Quran tuh waninazilu minal Qur'ani ma huwa syifaun ya, Allah yang bilang gitu. Nah kalau madu tuh yakhruju mim butuni ya, itu mim butuniha ya syifaun tuh, keluar dari perut nakhla tuh ya, dari lebah yaitu air tuh, yaitu ya madu. Nah itu nya Nabi suruh alaikum bisifain ya, biasain kamu dengan ya dua obat ya. Nah kalau madu untuk ya obat zahir badan, nah kalau Quran untuk obat batin gitu ya, obat batin tuh Quran ya, jadi batin kita ya itu ya, batin penyakit batin kita tuh itu diobatin dengan Quran gitu ya. Nah kalau jasad kita badan kita, nah itu obatin dengan ya madu gitu ya. Nah itulah ya Nabi suruh alaikum bisifain, biasain kamu dengan dua obat ini, madu dan ya nah Quran gitu ya, dengan dua macam obat ini. Nah ya, nah sembuhlah kita penyakit kita luar dalam gitu ya. Dalamnya nggak punya sifat hasud, dengki apa semua. Nah itu kan dengan Al-Quran. Nah ya luarnya tuh sehat, nggak lemes, nggak apa semua. Nah itu dengan madu gitu ya, penyakit itu ngilangin ya penyakit itu ya. Nah itu ya Rasulullah tunjuk ya, kasih dengan dua jalan sifat ya penyembuh gitu. Hanya ada riwayat kan, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya punya saudara tuh ya perutnya tuh nggak bisa nahan makan gitu, jadi kalau masuk makanan muntah dan muntah gitu ya. Nah gitu, nah akhirnya Nabi suruh minumin madu gitu ya. Nah dikasih tuh minum madu ya, baru sekali minumin masih itu terus muntah keluar, balik lagi dia sama Rasulullah ngadu. Nabi kata kasih terus sampai akhirnya sampai 3 kali tuh ya. Nah dikasih minum terus, nah barulah ya nah sembuh tuh ya penyakitnya ya gitu. 3 kali kasih, 3 kali bolak-balik tuh ya. Orang itu pada Rasulullah katanya hilang penyakitnya, kok ya saudara saya tetap dikasih madu minum. Nah ya masuk makanan keluar lagi ya lagi gitu ya. Nabi kata terus gitu ya. Nah gitu ya. Nah Rasulullah bilang shadaqallah wa kadzaba batnu akika. Betul tuh apa yang Allah bilang, bahwa madu itu adalah ya obat gitu ya. Nah yang enggak benar ya gitu, wa kadzaba tuh yang enggak benar perut
saudara kamu gitu ya, karena perut saudaranya tuh lagi nyakit kan itu ya, jadi muntah apa gitu. Nah itulah ya obatnya si Pak itu ya, buat jadi ya obat. Hanya kita masuk surga tuh nanti di sono dikasih minum pertama tuh ya, nah, susu, nah kemudian baru madu ya, karena madu ini adalah penyebab daripada sifat ya untuk obat tuh di dunia. Hanya bayi-bayi yang baru keluar biasanya kan ya bisa nyusu kan dia pakai itu dulu, pakai apa ya madu kan ya, ditahnik ya, ditahnik tuh ya dimasukin ke mulutnya, nah gitu ya. Kalau nggak ada ya kok apa korma ya, nah madu dah tuh ya, masukin ya, diolesin madu gitu kan ya, bayi-bayi dulu. Kalau sekarang sih nggak ada, langsung makan apa ya, makan ciki itu begitu keluar juga kan ya lain gitu. Kalau bayi dulu kan 40 hari jadi masih ditampung ya, ditaruh ditampung gitu, jadi nggak keder katanya gitu. Ya, dulu kan gitu ditaruh ditampung gitu, taruh dari situ jadi nggak keder kan gitu ya, gitu ya, jadi betah di rumah pada nggak kemana-mana kan gitu ya, taruh di benteng gitu ya, gitu ya, di udah gitu di bedong lagi kan ya, diikat itu rapot deket dah begini dah, nggak bisa gitu ya, nggak bisa gerak gitu ya, bayi dulu. Nah itu kan akhirnya apa tuh manfaatnya ya, nggak kemana-mana dengar kata kan gitu ya, jadinya kan di bedong gitu kan diikat dan gitu ya, nggak bisa ngapain lo, nggak boleh kemana-mana, jadi dengar kata orang tuanya bilangin, orang ini yang bilangin, dengar. Nah kalau Kara kan begitu keluar nih dilihatin awaknya udah langsung, awaknya dikepelit nih, ayo kan gitu. Kalau bayi sekarang ya kagak di bedong kan ya, ya itu nggak kayak bedong sekarang, nggak boleh ya, itu dikata nggak bebas tuh ya sama dokter gitu. Nah orang dulu kan agak gitu ya, dia dengar gitu dibilangin, awaknya liatin juga udah kabur takut dia kan gitu. Kalau sekarang ya ngadepin ya gitu, kayaknya begitu yang udah liatin tuh begitu ya, keluar udah langsung melek, wah ini dia nih ya, yang bakal ya gitu ya, awaknya nih yang kan berantem ini dia ya, nah, langsung begitu gedean dikit ada berantem mulu dah ya sama awaknya. Kalau dulu kagak ya, diliatin aja juga kan takut gitu ya, udah model ya, dan sekarang itu ya, itu orang-orang dulu tuh ya, gitu ya. Nah ya ada juga manfaatnya kan, kita kan orang dulu kan sama orang tua kan diliatin aja kan. Coba anak sekarang ya ngajakin berantem cep ya, gitu ya. Pelototin marahin. Marahin pelototin. Iya gitu ya, dibangunin subuh aja bangunin sembahyang ngelawan gitu ya. Gitu ya. Ada orang tua tuh anaknya nggak mau subuh, ditaruhin tuh air ini, dan biasanya dikipretin air kan gitu, dikipretin air supaya bangun. Nah begitu dia mau tidur nih tuh anak, dia tahu abahnya kalau nggak bangun kan dikipretin air. Begitu dia abahnya bangunin subuh, dibilangin tuh bah air tuh dibawa taruh, jadi gitu. Dan disediain sama dia kan ngeledek ngeledek orang tuanya ya gitu. Itu bangun dibatin, bangun subuh kan gitu dibatin. Nah di sini kayak awaknya nggak repot kali atau gimana kan gitu, kita taruh aja mau tidur tuh di baskom air. Begitu awaknya bangun subuh tuh air tuh kecil jadi gitu. Iya dan sediain ya, lekin awaknya tuh ya, anak karang gitu ya, lain-lain. Kalau dulu iya gitu. Nah kalau dulu kan ya, nah diam aja tunduk ya, samaan wa ta'atan ya. Kalau anak sekarang samina wa asoyna ya, dibilangin bodoh ya, habis dibilangin sih udah wa asoyna itu. Kalau samaan wa ta'atan
makan itu ya sawikna wa atokna kan gitu kalau dulu. Nah inilah ya gitu ya. Jadi dikasih tuh minum ya susu dan minum ya madu. Li anal asal karena ya sababu sifat di dunia. Semua yasrabuna min nahril ma. Kemudian setelah itu minum ya madu, nah baru minum air biasa dah ya, air aqua gitu ya. Nah minum dah tuh yasrabu malma gitu ya. Nah gitu ya, diminum tuh gitu ya. Yasrabuna min nahril ma. Li'annal ma sababul hayat. Karena air nih bening ya, itu adalah penyebab jadi hidup itu ya, yang Allah bilang tuh waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin ya, itu ya Allah bilang tuh ya waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin, kami jadikan dari air itu segalanya hidup ya. Nah ya, jadi sehat apa semua yaitu dengan air tuh gitu ya. Kita tuh ya puhunan hidup siramin air. Nah badan kita juga ya kita mandiin, kita rendam ya jadi sehat seger gitu ya. Ini mandi fajar tuh adalah mandi yang paling bagus ya kata para ulama tuh ya, mandi fajar ya, mandi sebelum subuh ya atau menjelang subuh tuh. Nah itu cakep tuh ya, dapat memberikan kesehatan tuh. Dari situ tuh waja'alna minal ma' kullasyai'in hayyin ya, kami jadikan ya dari air itu semua ya hidup tuh ya. Nah itu ya dianjurin tuh kita mandi gitu ya sebelum subuh, jangan udah subuh ya mandi ya. Nah sebelum subuh, karena di situ tuh ya ada ya satu apa tuh ya, satu rahasia Allah tuh di air itu untuk ya kesehatan ya kita tuh Allah taruhin di situ tuh bagi orang-orang ahli asrar ya, itu ya sangat apa tuh ya menganjurin kita tuh ya di kitab-kitabnya ada tuh ya di kitab Al-Fawaid Imam ya As-Sarahji tuh ya ulama di tahun ya 700-an tuh ya. Nah itu ya dia neliti tuh ya air itu ya, karena dengan air ini Allah turunin ya ada 10 macam keberkahan ya dari air ya gitu ya, ma'an mubarakan tuh ya, air yang berkah ya, kalau jadikan tuh dari air ya ke 10 macam keberkahan ya. Nah untuk kesehatan ya, untuk ini kekuatan, untuk ya macam-macam tuh ada 10 macam tuh ya. Nah rahasia tuh air itu hanya ya gunainlah gitu ya biar badan kita ini sehat gitu ya, jangan main ke dokter mulu itu ya. Nah gitu ya, kita pakailah tip Allah ya, obatnya dari Nabi, obat dari Al-Quran gitu ya. Gitu kok kita kan sekarang udah percayaan sama dokter kan ya, sakit-sakit dikit, pegel-pegel dikit ya nyari obat dokter ya, padahal mandiin aja jugaan ya hilang ya, pegel-pegel nih mandiin itu ya. Nah ya apalagi lemas ya mandiin itu, ngantuk ya mandiin gitu ya, nggak ngantuk gitu ya. Nah ya, karena situ Allah jadikan tuh dari air itu 10 tadi kekuatan, kesehatan, kesegeran tuh ya, minat tarawah ya, tarawah tuh seger ya, kalau kasih seger kan dengan air itu kita jadi seger luar dalam ya, luar badan kita tuh huru dah ya, luarnya dingin adem ya, dalamnya yang Allah kasih tuh ya sehat seger ya. Itu ada tuh ya dalam satu kitab tuh ada 10 macam tuh keutamaan ya air seperti itu ya gitu ya. Nih gitu ya, jangan takut sama air gitu, lagi kebanjiran banjiran tuh acep tuh ya. Nah, enak cepen air berendam kebanyakan. Nah itu ya, jadi air ini adalah suatu penyebab untuk hidup tuh itu ya. Nah dengan hidup ya, air juga merupakan kan makanan itu ya, itu orang lebih kuat tuh ya dengan dengan minum daripada makan kan gitu ya. Itu biar nggak makan, kalau minum itu lebih kuat dia gitu ya. Allah bilang tuh minuman itu, air itu menjadi makanan. Itu Quran tuh
ya gitu ya. Ini mubtalikum winahar ya, paman sariba minhu kan gitu, falaisa minni illa ya, mane kita rafa ghurfatan wiyadi gitu ya. Itu di dalam Quran kan gitu, yang punya Jalut ya, apa masalah ya Talut dan Raja Jalut tuh gitu ya. Nah Allah tuh ya kasih tuh apa tuh cobaan tuh dengan apa, winahar, dengan ada sungai. Mereka tuh habis jalan capek pergi sono kemari tuh ya, jalan tuh karena mau perang tuh kepada mereka apa tuh kada Raja Jalut tuh ya. Nah itu, nah ya begitu sampai dekat itu nyebrangin kali sungainya, Allah kata ini mau bertalikun win nahar, saya coba kamu ya dengan kali lagi sedang ausnya, sedang laparnya, ngapa ada air kan gitu ya. Allah kata waman sariba minhu falaisa minni ya, yang minum tuh air ya sekenyangnya gitu ya, itu dia bukan golongan kami, artinya nggak bisa ya nerusin dalam perjalanan illa mane kita rafa hurfatan, kecuali hanya sekedar nyauk aja dah gitu. Nah itulah Allah kasihkan kekuatan tuh itu sampai ketemu malaikat apa Raja Talut tuh, Talut gitu ya tuh ya, dengan air tuh Allah kasih gitu ya sampai keluar apa kuat tuh ya. Itu nyatakan kamin fi'atin qalilatin ya ghalabat fi'atan katsirah ya. Berapa banyak tuh kelompok yang sedikit bisa ngalahin kelompok yang banyak gitu ya. Kerajaan waktu Jalut tuh kerajaan yang kuat apa semua ya, lawan dengan Talut tuh gitu ya. Nah itu ya. Mandi sebelum subuh ada niatnya apa? Ada apa? Apa niatnya? Apanya? Mandi sebelum subuh. Mandi aja dah. Kalau mandi sih nggak perlu niat. Ya kecuali kalau habis punya sebab. Kalau punya sebab ya niat gitu. Iya, nawaitul ghusla dan nawaitu fardal ghusli. Aku mandi wajib gitu. Ya gitu ya. Ya biasain gitu. Kalau takut ya bikin sebabnya. Jadi kan mandi. Ya, kalau bikin sebab kan jadi aturan nggak mandi jadi apa? Jadi mandi gitu. Padahal nggak mau mandi nih. Nah bikin itu nyoba micap gitu. Ya mau nggak mau kan jadi apa? Mandi. Nanti udah kebiasaan sih. Nah gitu. Udah kebiasaan 2-3 kali gitu. Udah biasa dah. Gitu. Nggak kayak penyebab lagi dah cep. Udah biasa dah. Ya air mandi gitu. Ya. Tuh ya. Nah itu ya bin sababul hayat tuh di dunia semua ya serabuna min nahril khamar, kemudian mereka tuh minum ya dari sungai ya khamar bir. Kenapa tuh belakangan li annaha kanat sababul farahi wasurur, karena bir itu ya suatu penyebab ya untuk gembira dan senang ya gitu ya. Karena orang kalau minum bir kan ya diketawa kan. Diketawa sendiri, iya, ngakak, ngapa kan gitu, iya, gitu ya. Nah itulah ya penyebab ya, ya. Jadi gembira, senang. Nah nanti di surga dia alokasi tuh, tapi nggak mabok. Kalau sini kan diminum mabok, nggak tahu apa. Ya gitu. Nah kalau di surga ya udah nggak mabok, cuman gembira gitu, senang. Karena apa ya, surur li'anal jannata ya gitu darul farahi wasurur wal baqa, karena surga itu tempat gembira dan tempat kekel ya, farah senang dan gembira dan juga kekel gitu ya. Nah di dunia apa, di akhirat di surga ya, jadi nggak ada batasnya ya, sunonya gembira enak gitu ya. Kalau di sini kan ada yang ya gembira tuh mati ya, ketawa ya. Nah itu ya
Nah, bakok tuh. Wa ba'da zalika, sesudah itu katanya la yabqa fi qulubi ahlil jannah ghammun wala hammun. Nah, sesudah itu tuh udah minum dah tuh air sungai itu ya. Jadi sungai apa ya, laban, susu, asal, ya, madu ya. Nah, kemudian air biasa dan kubah kamar. Nah, setelah itu katanya setelah minum itu layab kopi qulubi ahlil jannah, nggak ada lagi di hati orang sorga ya ghamun wala hammun, yaitu rasa bingung duka cita, nggak ada dah ya. Begitu makan tuh minum air surga, nah udah dia senang itu, nggak bingung mikirin buat besok, mikirin buat ini gitu, kagak, udah ya, nah enak dah ya. Jadinya nggak ada tuh bingung-bingung, udah di sana itu ya ghamun wala hammun. Qala Sa'id bin Musayyab, berkata Sa'id Musayyab nih ya, min kibarit tabi'in ya. Qala Abu Hurairah ya, berkata Abu Hurairah, mertuanya nih Sa'id Musayyab, yaitu mantu dari Abu Hurairah. Nah gitu ya, kata ya gitu ya, kata Abu Hurairah nih, ya Sa'idu is'alillaha ayyajma'a baini wa bainaka fi suqil jannati. Kata Abu Hurairah, ya Sa'id, mintalah kamu kepada Allah supaya Allah kumpulin antara saya dan kamu di pasar ya sorga gitu ya. Kata Abu Hurairah nih bilang kepada Sa'id tuh mantunya, bilang ya mintalah kepada Allah supaya Allah kumpulin nih saya dan kamu nanti di pasar sorga ya gitu ya. Nah, Fakultu, kata Sa'id bin Musayyab, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah, hal takunu fil jannati aswakun. Ya kata ya Abu Hurairah, apa kata Sa'id nih, Sa'id bin Musayyab ya, bilang ai Aba Hurairah, apakah di sorga itu ada pasar? Ya, memang di sorga ada pasar itu, kata Said itu ya, itu tadi kan saya Abu Hurairah bilang Said minta kepada Allah supaya Allah kumpulin nih saya sama kamu di pasar sorga. Nah kata Said itu ya, Saidnya bilang, ya Abu Hurairah, emang di sorga ada pasar? Ada itu ya, di pasar Minggu, pasar Senin ya. Nah di surga ada pasar tuh. Kalau kata Abu Hurairah, na'am, ada gitu ya. Li'anna ahlaha yataparrajuna fi kulli jumu'atin. Ya, karena penghuni surga itu ya taparruj ya, bergembira, siap-siap gembira tuh ya, kayak kita mau lebaran kan gitu ya, udah pakai pakaian cakep ngapa girang-girang dah tuh, nah mau ke pasar tuh itu ya. Nah itu kata ya Abu Hurairah, kapan pikuli ya Jumatin ya, pada setiap minggu ya, bukan hari Jumat karena di sana udah nggak ada hari kan ya, dah ya setiap minggu dah ya. Nah gitu ya. Nah pisukil hasani wal jamali, itu ada pasar suk ya, Hasan dan pasar Jamal gitu ya. Oh sini kan kita ada ya pasar Jumat, pasar Kamis ya, pasar Rebo kan gitu ya, pasar Minggu kan gitu ya. Nah di sana ada pasarnya namanya pasar Hasan dan pasar Jamal gitu ya. Jadi pasar kecantikan gitu ya. Jadi setiap orang yang masuk ke pasar itu keluar cakep gitu. Yang perempuan masuk situ cantik gitu, udah cakep tambah cakep gitu. Oh ya, masuk ke pasar itu ya. Di sini kan gitu juga kan Cep ya. Iya, kalau punya duit masuk tuh ke pasar sono ya, dibeli baju kan yang cakep ngapa kan gitu ya. Begitu dipulang kan pakai cakep kan gitu. Yang nggak punya duit sih nonton aja dah ya. Nah, kalau sono nanti masuk semua gitu ya, nggak ada yang nonton, nggak ke duit nggak itu ya. Nah, ya. Nah tuh ada sono tuh ya, sukul Hasan wal Jamal.
Wa iza habbat rihun ya min tahtal arzi tansuru alaihimul misku wal anbaru wa tamturu alaihimul khulalu gitu. Apabila tuh bertiup angin tuh dari aras, dari bawah aras Allah, maka tersebarlah kepada mereka tuh orang-orang yang ada di pasar, yaitu al-misik wal anbar, yaitu minyak wangi, itu minyak wangi misik dan anbar tuh, itu ya. Nah tuh ya tersebar tuh begitu ya, pada masuk tuh ke pasar. Nah ya Allah tiup tuh ya bau wanginya tuh ya, ada angin sejuk gitu enak ya, bau ya kasturi dan anbar tuh gitu ya. Nah ya hansis miski watanbar watam turu alaihimul khulalu ya, dan ya hujanan tuh artinya turun tuh ya, apa tuh ya, hiasan ya, tam turu tuh hujan ya, jadi hujan tuh ya bukan air tapi hujan hiasan ya, perhiasan gitu ya. Begitu udah masuk bau wangi tuh perhiasan dah tuh ya, macam-macam ya, luar tuh ya. Oh gitu ya. Ya tamtulu alaihimul khuladu payal basuna, maka mereka tuh pakai tuh ya hiasan-hiasan yang ada tuh di pasar itu ya. Nah, wayar kabu nal buraka, kemudian mereka mengendarai burak, summa yarji'una minasuk, kemudian mereka pulang ya dari pasar, ila manazilihim, ke tempat-tempat mereka. Ya, jadi sudah masuk ke pasar, nah ya, nah tersebar tuh ya hiasan-hiasan, tinggal ambilin doang kan, pakai itu ya, nggak kayak bayar nggak, itu ya, itu ya, nah ya pakai tuh, nah begitu selesai tuh ya mereka pulang ke tempat mereka, takulu nisa'uhum, maka berkatalah istri mereka, qad zada jamalukum hasanan, sungguhnya telah bertambah kecakapanmu, mungkin tambah cakep, lu udah cakep mungkin ganteng, mungkin cakep gitu ya, karena keluar dari pasar ya, kecantikan gitu ya. Watakulu ahluhunna, dan juga berkata suaminya nih, wallahi qad zada jamalukunna hasanan, demi Allah sungguhnya bertambah ya kepada kamu sekalian ini cakep, katanya tambah cantik gitu. Kama zada jamaluna hasanan, sebagaimana bertambah kegantengan saya ini, kami ini menjadi cakep tuh, tambah itu ya. Tuh begitu keluar dari pasar ya, nah, cantikan tuh pasar itu tuh ya. Jadi setiap minggu tuh nah ada pasar tuh, mereka pergi ya tabarrujudnya, keluar tuh mereka sono ya, nah ya pakai pakaian gitu ya hasanan. Wapi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, iza kana yaumal jumu'ati, apabila nanti hari Jumat tuh ta'til malaikatu li ahlil jannah bil buraq, datang tuh malaikat kepada penghuni surga dengan buraq, zata ajnihatin, burak yang ada sayapnya. Faiza raqibal mu'minuna alaihi, apabila orang mukmin naik tu burak, yatiruna ya, mereka itu terbang, wa yusadipuna fi siyarihim jabalan ya, mereka tu menuju dalam perjalanan mereka ke gunung ya, minas sukari, gunung yang Allah bikin dari sukar ya, dari apa tuh, gula ya. Gunung Kos ini kan gunung batu, nah ini gunung gula gitu ya. Mintil kal jibali, dari gunung-gunung yang ada tuh, tajril anharu wal uyunu ya, dari gunung-gunung itu mengalirlah sungai-sungai dan mata air. Patan butul asjaru ya gitu, wal mutanawwi'atu, maka tumbuhlah dari situ ya macam-macam tuh puunan
ya, wal mutalawinah dan juga bermacam-macam warnanya. Jadi tumbuh tuh dari air gunung tadi puunan yang bermacam-macam dan ya macam-macam dipunya warnanya. Wa ala agsanil asjari anwa utuyur, dan di atas pohon itu ada macam-macam burung. Ya, tuyur tuh burung ya gitu ya, tuyur yataron namuna bilugatihim, mereka tuh burung itu taranum berkicau ya, nyanyi ya, berkicau ya gitu ya, taran namun bilugatihim dengan bahasa mereka dah. Ya, burung tuh macam-macam dah. Di sini kan ada burung tilang, burung apa, ya, cicarawe, ya, itu apaan Bang Wenda tuh, ya, macam-macam burung dah, ya. Nah, suaranya kan lain-lain tuh, ya. Nah, gitu ya. Jadi macam-macam tuh burung nanti bersuara tuh ya, taran namun, ya, burung perkutut, burung apa, ya, macam-macam dah tuh ya, bilugatihim. Mayan ziluna min burakihim, maka mereka tuh turun dari burak mereka, naik kendaraan mereka, payas kunu nafi tilkal manazil, dan mereka diam di tempat tersebut. Wayas robu namin kal uyun wal anhar, mereka turun, mereka minum ya dari mata apa, sungai-sungai itu, mata air ya, wal anhar dan sungai. Wata tituyuru biiznillahi ta'ala musawwibatan, ya. Nah, datanglah burung tuh dengan izin Allah yang udah di ya campur ya dengan bumbu. Musawwibatan tuh udah direndam ya dengan bumbu tuh burung. Nah, nanti kan kita turun tuh ya di orang surga, turun ke satu tempat, di situ mereka minum apa, nah burung datang tuh nawarin, suruh makan dia tuh ya. Tuh yang Allah bilang tuh walah mutairin mimma yastahun ya, yastahun tuh ya, daging burung tuh apa yang mereka inginkan ya, mereka maunya diapain. Nah itu ya burung sini kata Allah musawwibatan tuh. Musawwibatan tuh artinya udah dicampur dengan bumbu tuh gitu. Ya diungkep ya Cep ya. Iya, nih kayak kita ayam kan, nah, kita matengin kan, kita udah campurin gitu dulu tuh bumbu-bumbu, ya, nah gitu. Nah ini mau diapain nih, gitu ya, mau dibakar, ya, mau direbus, ya, mau digoreng, apa gitu, ya. Nah, ya dengan terlintas di hati kita aja kemarin kan, nih enaknya ini dibakar langsung tuh, ya. Tuh ya, itu lah mutairin tuh, ya, nah, ada langsung tuh jadi, ya, enaknya dibakar. Hah? Mau aja tuh burung dimakan. Mau apa? Ya, burung mau aja dimakan. Nah iya, dah sudah sih udah nggak ada larangan udah, ya, burung apaan aja, ya, nah gitu. Kalau sini kan nggak boleh burung goak, ya, nah ya, mana sih boleh dah burung apaan aja kan, ya, tuh ya. Nah ya gitu ya, taran namun tuh ya maswibatan tuh udah dicampur. Kuda ma'ahlil jannah, yaitu dia datang ke hadapan orang-orang surga tuh. Paya kulu naminha, kemudian mereka makan tuh dari burung tersebut. Sumayar kabu naburakahum, kemudian mereka naik lagi tuh kendaraan mereka. Wayar tahiluna mintil kalmanzil, mereka pergi dari tempat itu. Payati koda mahum jabalun minal miski, maka ia datang tuh di hadapannya ada gunung dari misik. Wanahru Sansabil, dan nahar sungai Sansabil tu, Wazanjabil dan sungai Zanjabil. Zanjabil tu jai gitu ya. Tajri min tahtal jibali, yang mengalir dari bawah gunung tersebut tadi tu. Wa yarawna fitil kal manazila, ya, fitil kal manazili al kusura, mereka lihat tuh dari tempat-tempat itu ada ya kusur, ya, ada istana tuh gitu ya, wal kubabi dan kubah-kubah, wal qarasi dan kursi-kursi, min yakuti ahmar, dari permata merah. Wa alaihan nabiyuna wasyuhada qaiduna,
di atas kursi tadi, yaitu yang duduk para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Ya, orang yang mati syahid duduk tuh di kursi tadi sana, gitu ya. Nah, qaiduna ya, mereka duduk di kursi tersebut. Falamma yaron anbiya wasyuhadaul mu'mina yut'imunakum wa yazkunakum wa yarawunakum minal ka'sil yakutain ya. Tatkala para nabi dan syuhada itu lihat orang mukmin ya, mereka itu yut'imunakum, mereka para syuhada dan para anbiya itu memberi makan kepada orang mukmin, wa yaskunahum dan memberi minum mereka, wa yarawunahum dan juga memberikan kepuasan ya, yarwi itu ya, memberi kepuasan minum tuh minal ka'sil yakuti, dari gelas yang dibuat dari yakut gitu ya. Nah begitu ya. Jadi ya, penghuni surga tuh gitu ya. Wa ba'da zalika, sesudah itu tahaburikun min tahtal jibal alal mu'mini ya. Maka setelah itu maka bertiuplah angin dari bawah gunung tadi kepada orang mukmin, wal anwar talma'u alaihim, dan sinar-sinar itu bersinar ya, mengkilap tuh kepada mereka, muta'akibatan, gantian-gantian tuh ya, kayak gini gitu, lampu yang kelip-kelip dah gitu ya, entar merah, kuning, hijau gitu ya, lampu gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya, talma'u alaihi muta'akibatan kalburakil khatib, kalbarkil khatib, seperti kilap yang menyanggar lampu itu ya. Nah ya, dikasih tuh lampu gitu tuh ya. Oh ya, kayak kemarin lagi apa tuh ya, lagi tahun baru ya gitu ya. Nah itu kan ya, lampu-lampu tuh ya, macam-macam dah tuh warna-warni tuh gitu ya, kalau ke khatib tuh. Wabi jauh pitil kal anhari ya akdahun, dan di dalam sinar itu ya, ada gelas-gelas ya, ada gelas mamlu atun min sarabin tohurin, yaitu yang terisi gelasnya itu dari minuman yang suci. Walakin la ya'lamu man tu'ti hazihil aqda ya, akan tetapi tidak ada yang tahu siapa yang memberikan ini ya, gelas-gelas ini ala aidil mukminin ya, ke tangan orang mukmin. Siapa tuh, nggak ada yang tahu katanya gitu ya, yang berikan. Nah mereka tuh terima tuh gelas itu ya. Gitu ya. Suma yatin nida, kemudian datang suara tuh ya, gitu ya. Ayyuhal muttaquna, wahai orang-orang yang takwa, fid dunya kuntum mahrumina min lazaiziha, dulu kamu terlarang ya untuk ya menikmatinya, untuk kelezatannya ya. Dulu kamu waktu di dunia tuh itu terlarang untuk menikmatinya, lezatannya ya, wa min naimiha, dari nikmat-nikmat yang ada tuh di dunia itu. Nah ya, aftirul ana minhu, maka ya berbukalah ya, artinya minumlah kamu sekarang ya, ya minhu, dari gelas tersebut, saraban tahura, yaitu minuman yang suci itu. Wakulul ana min laza izini amil jannah, dan makanlah kamu sekarang dari kelezatan-kelezatan nikmat surga. Oh ya, jadi ada suatu silahkan dah makan. Dulu ya, kamu masih di dunia nggak boleh minum makan enak gitu ya. Nah karena lagi puasa. Nah ya, lagi puasa siang kan kita nggak boleh makan gini. Nah ya, nah sekarang sono nggak kayak puasa, makan dah ya gitu ya, karena di surga udah nggak puasa lagi, cep udah ya, udah tinggal makan aja lezat-lezat itu ya. Hanya jangan dihabisin kelezatan-kelezatan akhirat tuh ya dengan kelezatan dunia tuh gitu ya.
Ya, yang Allah kata azhabtum thayyibatikum fid dunya. Ya, kamu bakal kamu hilangin kelezatan-kelezatan kamu di dunia. Ya, jadi kalau kita habisin kelezatan-kelezatan kita di dunia nih, senang-senang, ya nanti di sana jadi kurang. Ya karena Allah udah bilang nanti itu jangan jadi sekedarnya aja bersenang-senang boleh nggak dilarang tapi jangan keterlaluan itu nah itu jadi suruh tuh sekarang boleh minum saraban tahura wa kulul ana min laza ini amil jannah, makanlah kamu sekarang dari kelezatan nikmat surga. Fayaqulul mu'minu, maka berkatalah orang-orang mukmin, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, wa'adlana fid dunya an nazara ila wajhika, kamu janjikan kepada kami di dunia untuk memandang zat Engkau ya Allah, wala khalafa fi wa'dika, enggak akan salah, enggak mengingkari janji Engkau ya Allah. Allah tuh la yukhliful mi'atu. Nah, pabai nama hum fi hadzal maqal, tatkala mereka lagi sedang bicara tuh seperti gini, ya'ti syai'un mislal ghamam, maka datanglah sesuatu seperti ghamam, seperti awan gelap, yazharu min jaufi anwarin, yang zahir dari lubang sinar tersebut. Summa yarfa'ul hijab, kemudian diangkat tuh hijab. Fayatajalla nuru jamalillahi ta'ala, maka nampaklah di situ nur kecantikan Allah Ta'ala. Kal qamari lailatal badri, seperti bulan di malam purnama gitu Jadi begitu tuh mereka pengen lihat tuh zat Allah. Nah datang awan gelap, nah keluar tuh zat Allah di situ kita nah gitu kal qamari lain falamma yaral mu'minuna jamalallah ta'ala bila kaifin wala jihatin, tatkala orang mukmin lihat nih kecakapannya Allah tuh bila kaifin wala jihatin, enggak ada tuh dengan cara dan jihad jurusannya di mana, karena Allah enggak makan tempat kan enggak memiliki tempat. Allah di mana tuh aina ma takunu gitu Allah tuh walajiatin yatadarruuna wa yasihuna, maka mereka tuh orang mukmin tadarru minta tundukkan diri, wa yasihuna, dan mereka bersuara bihaisu tasilu aswatuhum ilal arsi, yang sampai tuh suara mereka itu ke arasnya Allah. Wa yakununa walihina, maka jadilah mereka itu walihin, yaitu dalam keadaan enggak sadar. Jadi begitu mereka tuh lihat zat Allah, mereka bertasbih, mereka mengucapkan tuh tadarruk sehingga mereka enggak sadar tuh nah gitu datang tuh enggak sadar itu, karena inilah orang-orang yang kalau yang zikir tuh sampai dia tuh benar-benar makrifat tuh kepada Allah, jadi dia tuh nanti enggak sadar tuh begitu tuh orang-orang yang zikirnya pada Allah tuh ntar dia pingsan, dia jatuh gitu atau juga dia nggak seperti itu tapi dia nggak berasa nih badannya itu naik gitu itu ngambang gitu begitu dizikir tuh pada Allah zikir gitu tahu-tahu tuh dia duduk di sini, tahu-tahu berangkat gitu tuh nggak sadar seperti itu tuh orang yang benar-benar udah berzikirnya tuh pada Allah benar-benar sampai kepada kemakrifatan makrifatnya tuh dia kepada Allah gitu ada jatuh lagi sedangnya Allah kayaknya nggak sadar
ya bangun langsung lagi, ya ada juga ya yang nggak gitu, dia lagi duduk gitu, tahu-tahu dia naik nih gini, langsung dia kira gini goyang gitu ya. Nah tuh ya, itu alokasi itu macam-macam orang-orang yang ya udah bisa makrifat kepada Allah, ya yang hatinya tuh udah ya talaham ya mendarah daging tuh dengan ya ya lafaz ya Allah tuh ya bunda tuh gitu tuh ya gitu ya tuh ya itu tingkat ya buat orang-orang yang ya makrifat kepada Allah gitu ya di dalam menjalanin tarekatnya. Orang-orang seperti itu yang jalanin tarekat tuh ya yang bisa begitu ya, tarekat yang apa tuh yang khusus ya gitu ya. Kalau kita terikat juga hanya tarekat gitu ya ini nggak bisa sampai-sampai ya karena terikat ya. Nah kalau dia tuh orang yang begitu tarekat jalanin tuh gitu ya. Kalau kita terikat nah jadinya nggak apa ya nggak sampai-sampai, mau sampai ya nggak lagi jalan lagi gitu ya kan gitu nya nggak ya udah tahunan udah apa kita ya nggak sampai-sampai karena orang bebas. Nah kalau orang tarekat begitu kan ya mereka tuh dengan ya jalan terus gitu ya, jadi nggak apa tuh ya nggak ada rasa apa tuh ya rasa jemu ya rasa capek rasa apa ya karena Allah dah taruhin ya di hati orang itu halawah ya rasa ya kelezatan senangan gitu. Hanya kalau kita lihat tuh orang-orang yang seperti itu ya yang keluar tuh di gunung, keluar di apa ya di hutan ya keluar di tempat-tempat yang ya sepi yang apa semuanya sepi begitu. Nah itu mereka betah aja gitu ya nggak apa tuh ya nggak ya rasa takut, nggak rasa jemu, nggak ngapa, enak aja ya mereka tuh ya dijalanin begitu ya. Kenapa ya Allah udah taruh di hati orang itu benar-benar rasa halawah ya rasa senang gitu ya. Jadi mereka nggak terasa tuh ya meskipun mereka ada di tempat sepi gitu nggak merasa sepi kan gitu. Kalau kita kan ya serem kan gitu ya. Ya di apa tuh ya di tempat yang dingin ya di gunung di gua ya mereka nggak merasa tuh ya. Kalau di gunung tuh ya mereka tuh gelap ya dingin kagak terasa orang yang begitu. Kenapa udah ya itu punya rasa gitu ya. Tuh banyak yang dijalanin oleh para ya aulia tuh gitu ya, tuh berkhilwat seperti gitu ya. Nah gitu ya. Nah mereka lah yang bakal ya sampai ke sono gitu ya. Nah dalam ya perjalanan mereka tuh di dalam ya tarekat gitu ya. Nah gitu ya. Mereka tuh ya sampai walihin tuh ya. Mereka itu ya ya sampai nggak sadar tuh ya ilal arsi wa yakunu walihina summa yasrabuna saraban tahura. Kemudian mereka itu minumlah air yang suci tadi. Summa taji'u uquluhum ala ru'usihim. Kemudian datanglah akal mereka di atas kepala mereka. Artinya kesadaran tuh ya. Datang tuh ya fayakununa mustagrikina. Ya maka jadilah mereka itu istighraq karem ya kelelep ya mustagrikin kelelep fil rizki ya itu di dalam rizki wan ni'ami dan nikmat ya gitu ya mereka sehingga mereka tuh ada di dalam senangan gitu ya. Nah ya tuh di sono ya surga. Nah di dunia sama juga bisa orang yang begitu ya karena dia udah apa tuh ya udah kayak tadi tuh sampai makomnya tuh gitu ya. Jadi tuh rezeki sama dia tuh ya udah datang aja udah ya nggak habis-habisnya ya terus gitu ya antara gitu ya istighraq mereka ya jadi kelelep ya dengan rezeki dan nikmatnya yang Allah kasih tuh. Itu orang-orang yang seperti itu kan ya para aulia Allah tuh rezekinya nggak putus-putus kan misalnya, sedangkan dianya tuh nggak kemana-mana ya nanti kira aja ya. Jadi bukannya ya kita nyari rezeki yang paranin dia itu ya. Itulah ya orang-orang yang ya selalu dekat sama Allah tuh begitu itu ya. Bukan zaman dulu, zaman sekarang kan banyak yang gitu
ya. Itu orang-orang yang pada khilwat tuh gitu, cuma nggak ada rezekinya. Nah, akli senang itu rezekinya. Gitu ya, datang tuh ya, nggak berubah. Ini kan yang Allah katakan dalam hadisnya, ya dunia khadimi liman khodamani. Hai dunia ya, berkhidmatlah kamu, tunduklah kamu buat orang-orang yang tunduk berkhidmat kepadaku. Ya, kita khidmat kepada Allah, itu rezeki nanti Allah sudah datang. Gitu ya. Oh, dia datang tuh. Gitu. Nah, ya kebalikannya yang Allah katakan tuh, ya, wa khadimihi liman khadamaki. Ya, kata Allah tuh, ya, jadiin tuh orang itu, ya, itu budak kamu, ya, gitu, liman khadamaki, buat orang yang berkhidmat kepada kamu. Jadi kalau kita berkhidmatnya tuh kepada rezeki, kita dibudakin sama rezeki, dia disuruh cari jalan sono, jalan sini, mana sono, mayap, yang malam, kan gitu, ya, karena kita tuh berkhidmatnya kepada, ya, duit, kepada rezeki itu, ya, gitu. Nah, tapi kalau kita tuh kepada Allah, ya, nah itu datang dia, ya, proses begini nggak gampang. Ya, gampangan ngomongnya, Cep. Gampangan ngomongnya gitu. Nah, tapi riadohnya. Ini riadoh, guru jalan riadoh, ya, latihan. Ya, kalau orang latihan emang enak. Enak kan orang kalau dilatih? Kan nggak enak kan, capek, mesti apa semua. Nah sama, ya, orang lagi riadoh kepada Allah tuh, ya, kan gitu, ya, dikitin makan, dikitin tidur, dikitin bicara, dikitin bergaul, tuh semua dikit-dikit semua tuh, ya, gitu, Cep, itu. Nah itu emang enak, ya, nggak ketemu orang apa gitu, nggak ngobrol, nggak ngapa. Nah itu, nah baru dah itu yang nggak enak semua itu, ya, sama kita. Itu, tapi itu awal daripada untuk pendekatan diri pada Allah. Itu buat orang-orang seperti itu, ya, enak, ya, gitu kan. Sedikit bicara, nggak banyak ngomong, ya, berarti sedikit bergaul, ya, gaul semua orang, itu, ya, itu, ya. Hanya orang-orang yang apa tuh, yang begitu tuh, ya, nah cepat dia sampainya tuh kepada Allah sono. Ya, ya kalau orang yang tukang nguci mulu begini, ya nggak sampai-sampai, nguci mulu, gitu. Itu orang yang seperti itu tuh, ya, naik sono derajatnya. Lihat aja lah, sekarang banyak orang gitu. Tuh, ada alut. Ada, ya udah tahu. Ini nggak mana-mana kan? Yang agak tuh rezeki datang aja kan? 40 tahun. Iya, itu. Ini nggak mana-mana, di rumah aja. Tuh, ya, bukan zaman dulu, bukan. Ya, jangan sekarang ada yang gitu. Ya, belum lagi kalau tingkatan-tingkatan yang, ya, bila gitu. Itu, ya, jangan dikata aneh cerita dulu, ya, zaman apa tuh, ya, zaman Imam Ghazali, ya, Syekh Abdul Qadir Jilani, yang gitu, itu dia kan contoh dulu, ya, Imam Ghazali berkhilwat, ya, di menara masjid, ya, 13 tahun, gitu, ini Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, nah di hutan 10 tahun, ya, emang enak. Kan gitu, ya. Nah, Abu Yazid Al-Bustami, ya, Junaid Al-Baghdadi. Nah, itu semua ada khilwat, ya. Imam Sulaiman, ya, Al-Jazuli, ya, pengarang kitab Dalail, itu 10 tahun, ya, dia berkhilwat tuh. Ya. Itu, ya. Itu tuh Imam, ya. Nah, pengarang Dalail tuh, ya, Sulaiman Al-Jazuli. Itu, ya. Nah, tuh, ya, dia 10 tahun tuh, gitu, bang, entaran 10 tahun, ya, nggak bergaul, nggak ketemu orang, nggak apa. Yang namanya khilwat tuh putus hubungan kepada manusia, tuh khilwat. Nah, kalau uzlah ada batasnya, gitu. Jadi ada uzlah, ada, ya, nah, khilwat. Nah, khilwat tuh, ya, udah sama sekali nggak ada, ya, gitu. Bayang Jumatnya gimana? Nggak bayang Jumat dia. Ya, bayang, ya, cara dia, ya, itu, ya, kan bayang Jumat kudu berjamaah, itu buat kita, ya,
Iya, kalau buat kita. Kalau kita kan sholat Jumat berjamaah, buat dia enggak. Ya, sholat jamaah gitu juga. Ya, buat kita, buat dia kagak. Itu, ya. Nah, kayak Imam Ghazali, ya, saya udah kode jalani. Ya, nah dia khilwat. Kalau dia khilwat tuh ketemu orang nggak jadi, batal khilwatnya. Ya, namanya khilwat tuh udah nggak ketemu orang. Ya, mau anak wininya juga nggak ketemu. Ya, bukan orang lain aja. Gitu, tuh, ya. Ya, nah, kalau kita nggak betah yang gitu dah. Ya, kata bulan apa? Ya, bulan latihan, bulan cobain. Ya, ini cobain dulu dah kalau mau gitu, ya, gitu. Cuman kalau kita udah terlambat, ya, tenaga udah nggak kuat, ya, udah nggak kuat dah. Kalau ukuran kita segini, maunya dari ya kahul tuh, ya 30 tahun umur masih gitu tuh. Nah itulah ya, pokoknya kita udah nggak kuat dah, ya, nggak bisa kita begadang sampai begitu, ya, itu ya nggak makan nggak ngapa ya, gitu, ya nggak makan dari pagi sampai sore aja, gitu, ya lagi puasa gini, begitu ketemu makanan. Ya, gitu, ya. Nah gitunya terlambat. Kalau kita cari kita nggak bisa dapetin di sono, ya, nah, ya, kita cari jalan lain, ya, biar bisa sama juga nanti sama dia, gitu, ya, teman beda. Ya, beda tempat gitu, ya, beda tempat gitu. Nah sama juga sama di sono kumpulnya sama, gitu. Hah? Ya iya. Nah kan kalau orang-orang yang begitu, ya, kalau yang khilwat begitu dari sekarang dia udah ngerasain tuh kenikmatan yang Allah ya kasih. Itu apa yang diceritain nih di surga nih begini-begini, dia tuh di batinnya tuh udah ngerasain. Orang yang seperti itu, ya, udah sampai seperti itu tuh, itu udah ngerasain dari masa dia hidup ini, gitu, ya, udah ngerasain. Nah kalau kayak kita ya mungkin nanti Allah kasih lihat aja kali, ya, begitu kita lagi mau akhir ayat kita, nah Allah kasih lihat tuh nih, gitu, ya, tuh, gitu, kasih lihat tuh dah kita liatin nikmat, habis dah pulang dah. Gitu, habis, ya, udah nggak gitu. Kalau kita tuh, ya, itu. Nah kalau orang-orang seperti itu udah ngerasain nikmatnya sekarang, gitu, ya. Jadi sebelumnya dia meninggal tuh, ya, nah udah dari masih, ya, selesai disampai ke derajatnya begitu, semua tuh, ya, didapetin dah tuh. Apa yang Allah, ya, yang Nabi bilang, yang Allah bilang tuh, ya, tentang di surga, tentang apa semua. Nah itu dia udah bisa, ya, nikmatin. Nah kalau kita kan baru ceritanya doang nih, ya, ceritanya, ya, mudah-mudahan tuh kata Imam Suhrawardi, ya, nah kalau kita mantep tuh, ya, itu, nah itu nanti di akhir hayat kita tuh, ya, gitu kan, yang Allah kata busyra lakum, ya, fil hayatid dunya. Ya, inilah kabar gembira, ya, buat kamu, ya, dalam kehidupan kamu di dunia, ya, kita lagi di dunia nih, lagi mau akhir hayat kita tuh tanazzalu alaihimul malaikatu, ya, wa abshiru bil jannatil lati la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah itu, ya, mudah-mudahan buat kita, ya, dapetin juga, gitu, ya, karena kita nih bukannya orang rekat, ya, orang bebas. Nah jadi gitu, ya, karena kita pengen ngerasain semuanya, gitu. Kita mau menuju ke Bandung, orang-orang yang jalan tol tuh, ya, cepat kan. Lagi yang sekarang pakai apaan tuh? Yang cepatan lagi, bos ya. Nah itu kan cepatan lagi, gitu, tidak. Nah kita masih apa? Ya berangkatnya bareng sama kita, itu, ya, umurnya sama kita, ininya sama kita. Itu kan namanya berangkatnya sama, cuman dia pakai kendaraan itu. Nah kalau kita, ya, nah, apa? Mampir warung kopi. Ya pakai kita kayak mobil, cuman jalannya bukan jalan tol. Kita jalan sini, jalan apa? Alternatif gitu. Dan sini begitu lihat ada orang lagi main bola,
ya berhenti dulu gitu ya nonton. Nah begitu lagi jalan lagi ada tukang es ya berhenti lagi gitu. Kalau gitu kan banyakan berhentinya. Kalau nyamuk kayak gitu kan sahabat ya 1 jam ya ke Bandung lebih enggak ya itu sekarang yang kayak gitu ya. Nah, itu dia udah bantu berangkat kita kita berangkat jam 6 sama-sama itu ayo gue jalan sini jam sono. Nah sampai dia dia jam 7 sono udah sila enak udah ngerti udah ngapa ya udah tiduran kan gitu ya. Nah kita di sini baru ya jatuh ya berhenti ada tukang kopi itu ya. Nah berhenti dulu gitu ngopi dulu duduk jalan terus jalan lagi sono gitu ya. Nah itu jadi akhirnya lambat udah sampai kapan-kapan ya. Nah kita baru sampai. Nah kita di akhir ayatnya dikata lu kemana aja ya gitu begitu akhir ayat gitu tuh. Nah itulah ya malaikat bilang busra lakum karena zalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannatu ya. Nah itu ya. Nah kita dikasih begitu doang ada gitu ya. Jadi enak masih ya masih dapat cuman dapatnya ngeliatin doang nggak bisa ya ngerasain gitu ya karena keburu habis ya waktunya ya. Kalau dia kan dari pagi kan gitu dari pagi udah sampai sono udah enak apa gitu ya. Itulah ya itu buat orang-orang yang ya dekat kepada Allah itunya Allah kasih tuh ya halawah ya rasa lezat manis jadi nggak ada rasa jemu buat dia tuh. Nah kalau kita udah mau bosan aja dah ya aneh bosan gitu ya. Nah tuh ya jadi mereka tuh sampai ke sono tuh ya. Nah dengan gitu ya sehingga tuh ya mereka itu alihan ya gitu nggak sampai itu nah masuk ya kepada mereka tuh ya. Nah ya dia ya Nah ya gitu tuh ya minal alwa mujrimina solihin gitu ya. Nah gitu ya arts itu ya. Nah ya Allah kasih tuh dia itu mustagrikina fir rezeki wan ni'ami mereka itu kelelep ya bergelimang tuh dalam rezeki dan nikmat. Falamma atamallahu fi arasatil qiyamah as-su'alu wal hisab ya setelah Allah selesaiin tuh ya di apa di hari kiamat yaitu pertanyaan hisab ya yasukul malaikatun naswa maka malaikat menggiring tuh manusia ila mabsalis sabili yaitu untuk ke tempat pemisahan ya jalan pemisahan summaja al-khitabu. Nah kemudian datanglah perintah dari Allah ya fayaqulu Allah berfirman wamtazul yauma ayyuhal mujrimun ya pisahkanlah oleh kamu ya pada hari ini hari kiamat ayyuhal mujrimun artinya berpisahlah kamu tuh dari ini wahai orang-orang yang mujrim yaitu orang-orang yang berdosa. Jadi dipisahin tuh sama Allah ini tempat orang yang baik tempat yang enggak ya orang mukmin orang kafir. Nah itu Allah pisahin tuh gitu. Falal maqatil i'tazilul minas solihin ya kata Imam Muqatil berpisahlah kamu ya itizal ya pisahlah kamu pada hari ini dari orang-orang soleh gitu ya. Nah waqala Abul Aliyah berkata Abu Aliyah tamayyazu gitu ya bedainlah diri kamu dengan orang-orang soleh ya nggak nyampur gitu. Waqala Sudi berkata Imam As-Sudi nih ya ahli tafsir semua nih kunu ala hiddatin jadilah kamu di atas satu batas ya. Jadi kamu batasin ya nggak boleh tuh ya di dunia kita bisa bergaul ya yang sembahyang nggak sembahyang beriman nggak beriman boleh gampungan gitu ya. Dari hari kiamat gitu juga masih kita bercampur aduk. Nah begitu selesai itu dalam persoalan apa semua nah itu ya dipisahin dah ya nggak boleh lagi deketin orang soleh orang kafir tuh gitu ya.
Nah, gitu ya. Tamajizu ya. Qala sudi kunu ala kidatin. Qala Zujjaju, berkata Imam Az-Zujjaj, tawin paradu minal mu'minin. Infiradlah kamu, misalah kamu dari orang-orang mukmin, katanya. Wa qala Duhaku, berkata Imam Ad-Duhak ya, li inna likulli kafirin baitan finnari. Ya, sesungguhnya bagi setiap orang kafir itu ada rumah di dalam neraka. Bayadkhulu zalikal bait, ya, kemudian mereka itu masuk ke rumah tersebut, wayardamu babuhu binnari, maka ditutup pintunya tuh, pintu rumah itu dengan api neraka. Fayakunu fihi abadal abid, ya, maka jadilah mereka itu hidup selama-lamanya di situ gitu. La yara ahadan wala yura, ya, enggak ada yang lihat seorang pun dan dia juga enggak dilihat. Dia enggak lihat tuh seorang, wala yara tuh, ya, orang yang di neraka enggak lihat seorang, wala yura, dan orang yang di luar neraka enggak lihat dia. Yakni inilah ya yang dimaksud sama Allah, yaqulu ta'ala ayyuhal mujrimuna ya kuntum fid dunya ma'as salihin, wahai orang-orang yang berdosa, dulu kamu di dunia berserta orang-orang soleh. Wa kadzalika, begitu juga kamu ya orang yang berdosa ini fil kubri, di dalam kubur kamu masih nyampur tuh ya, orang yang soleh ya, yang takwa ya, yang ibadat nggak ibadat, kalau dikubur kan masih campuran tuh ya gitu ya. Nah gitu fil kubri wal kiamat, dan juga di hari kiamat pada mahsyar. Wal ana tafarraqu minas solihin, sekaranglah kamu berpisah ya dari orang-orang soleh. Li anna masirakumun nara wa masiruhum ya al jannah, maka sungguhnya tempat kamu di neraka dan tempat mereka di sorga. Fala ya yaraunahum abadan, fala taraunahum abadan, kamu tidak lihat mereka tuh orang sorga selama-lamanya gitu ya. Tuh ya, dipisahin sama Allah. Falamma sami'al mujrimuna hadzal kalam tahayyaru, tatkala orang-orang yang berdosa nih dengar perkataan ini, tahayyaru, kebingunganlah dia tuh ya, kebingungan. Summa ta'ti Zabaniyah, kemudian datanglah malaikat Zabaniyah ya, yufarriqunal mujrimina minas sholihin, yaitu ya memisahkan orang-orang yang berdosa dengan orang-orang yang soleh ya. Kafar ketuyur minat jarad, sama seperti dipisahkannya burung daripada belalang tuh. Nah, bayupar rikus sodik minal asdika, maka Allah pisahin di situ teman dengan teman. Ya, kita punya teman, nanti dipisahin ya, teman-teman yang nggak bagus tuh ya. Nah, sehingga kita ya wailata laitani ya lam attakhid fulanan khalila, kita bilang kan gitu, sehingga nanti kita bilang ya wailata, aduh rugilah kami ya laitani fulanan khalila, coba dulu ya si anu gua jadiin teman gitu ya, karena dia nyesel ya berkawan dengan dia ya kan gitu, dengan orang itu ya, karena dia berkawan orang itu ya karena duitnya kan gitu ya, nggak sembahyang ya Rinda Cep ya gitu, yang penting kan nggak ada duitnya ya. Kalau gua ajakin sembahyang gua nggak diajak, ntar nggak diajak lagi bawel yang gitu ya Rinda. Nah begitu di sono nyesel gitu ya, wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, ya nyesel ya, coba dulu si anu gua jadiin temen ya. Kan di kuburan kita udah tahu itu gitu, teman kita tuh yang dekat sama kita, yang enggak sama kita ya. Kita mati aja udah kita udah tahu tuh, yang girang, yang sedih ya, udah tahu ya. Ya begitu ruh kita tuh diambil tuh, dibawa ke aras, diturunin lagi ke rumah kita tuh, depan rumah kita. Nah kita liatin tuh ruh yang orang yang mati, liatin siapa tuh ya, dia datang enggak, digiring apa disedih gitu ya, liatin tuh ya.
Nah gitu, ya sehingga dia nyesel lah tuh, ya penyesalan dah mulai dah, ya datang sampai ya ke kubur tuh. Nah itulah dia diperiksakan tuh antara ya teman dengan teman tuh, minal sodik minal asdika tuh, yuparikus sodik minal asdika wal aba minal aulad, anak sama abah juga dipisahin. Ya, nanti nggak kumpul lagi itu bisa, ya, kalau kita di apa tuh di kuburan, dono nanti, ya, itu anak sama abah tuh, ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum, ya, itu Allah kata sungguhnya nanti istri kamu, anak kamu itu bisa jadi musuh kamu, fahzaruhu, kata Allah tuh awas, hati-hati, ya, jangan kita sagolatna amwaluna wa ahluna, kita disibukin dengan urusan anak dan urusan harta, ya itu, ya di sana kan kemarin, ya itu tuh kalau ya di kitab Muhtasar ya, kalau kita tuh punya harta, ya itu kita nggak infakkan tuh dalam kebaikan, nanti kita mati yang gunain siapa? Anak-anak kita, ya. Nah kalau anak kita tuh ya gunainnya tuh, ya, nah ya buat yang benar digunainnya. Nah kita tuh yang ngumpulin ya disaja, ya karena kita nggak gunain gitu. Kalau anak kita tuh gunainnya ya yang benar kita. Nah kalau anak kita gunain nggak benar, kita dapat sekaan 2 tuh, ya gitu, ya seksa dari ngumpulin tuh duit, seksa dari penggunaan tuh duit dari anak-anak itu, gitu, ya tuh, ya jangan kita disakalatna amwaluna wa ahluna, ya gitu. Kata Allah kan yang membuat sibuk kita itu ya keluarga dan anak, ya apa keluarga dengan apa harta, ya kita nggak sempat, ya nggak sempat ngaji, nggak sempat ibadat karena ngurusin harta, ya gitu kan, ngurusin harta kebanyakan duit ya, iya, nah kebanyakan duit kan nggak sempat ibadat, huh? Nah iya, ya, mobilnya banyak, ya maghrib bukannya dia ya sembahyang jemaah dihitung mobil itu, ya itu akhirnya maghrib hilang kan gitu. Terus agolatna amwa aluna, nah itu juga anak kita ya nggak sempat gitu, belum punya anak pengen punya anak itu, udah punya anak ya bukan anak tuh ngurusin antara kalau anakku udah gede kan gitu. Janjinya cap ya, nah, anak-anak gede dah, jadi ayo kita ngaji, kita ibadah. Ntar kalau anak udah gede, sekarang masih repot. Udah gede itu anaknya, ya repot lagi, ya sekolahin, nganterin ke sekolah, ya gitu, ya mami sono, ya sampai kuliahnya aja dianterin cap, gitu, ya. Nah terus ya saking ya sibuk dengan anak gitu, ya nggak sempet akhirnya. Nah emang bisa menjamin tuh, gitu. Nah, itu kan pahala juga kan nganterin tuh, iya kan gitu, ya. Tapi kan itu suatu apa? Ya, nah satu kerugian itu, ada keuntungan yang lebih gede, ya kita ambil keuntungan yang lebih kecil gitu, ya. Nah tuh ya beginilah ya. Jadi Allah tuh ya gitu ya, wamtazul yauma al-mujrimun tuh antara anak dengan bapak dan anak, wa zauju minaz zaujatu, suami dengan istri tuh ya, inna min azwajikum tuh, wal akh minal akh, ya dari saudara bisa gitu, ya gitu, ya nggak nyatu masing-masing gitu, ya. Jangan di kuburan, kita di kuburan nggak bisa, ya gitu. Biar kata kuburannya ditumpuk gitu, ya suaminya duluan, bininya belakangan, mati dikumpulin situ, disuruh tinggal gandengan tangan, masing-masing gitu. Anak itu kuburin deket tabaknya, ya gitu, ya deket tabaknya kan gitu, ya kuburin deket tabak gua aja sono gitu, kali sono dia ya kumpul sama abaknya kagak ya masing gitu, ya agak ya masing-masing enggak, ya kata jauh juga kan kita agak jauh tuh biasanya kalau mati kumpulin tuh sono, ya kuburan tuh ya keluarga, ya emang kayak di sini. Ntar kalau keluarga itu kalau udah di sorga, kalau di sorga baru kita kuburin di mana aja gitu, emang nggak bakal
nyatu itu ya udah masing-masing gitu ya tuh ya nah gitu tuh ya jadi nanti Allah pisahkan tuh gitu antara ya suami dengan istri saudara dan senang gitu ya falamma ra'au hazihil hala yaku ya bakau wa tadarra'u tatkala mereka lihat keadaan seperti ini nih orang yang dipisahin tuh mereka tadarru mereka nangis dan tadarru ya waqalu mereka bilang ya gitu wah wailah celakalah kami wah hasrata ya nah rugilah kami ya mereka bilang begitu ya summa yaquluna kemudian mereka bilang ya ayyuhaz zabaniyah wahai malaikat zabaniyah amhiluna ya lambatin ya tungguin saya hatta nara wa yuwaddi'u sehingga kami lihat dan kami pamitan ba'duna ba'don sebagian kami dengan sebagian berpamitan faya zanuna lakum biiznillah mereka itu diizinkan dengan izin Allah faya da'u ba'duhum wajahu ala wajhi ba'din maka dia itu meletakkan sebagian mereka meletakkan wajahnya di atas wajah temannya itu wa ba'duhum yada'u yadaihi ala unukin dan sebagian meletakkan ya di punya tangannya di atas pundaknya ya jadi yang pegang gitu kan temannya ketemu temannya pegang ya gue mau pisah dan gue mau berangkat lo di sini gue di sono kan gitu ya nah ya pamitan dah tuh kan gitu ya nah yang kain tanda ininya tuh jidat dengan jidat ya dia pelukan nah kemudian yang tangannya tuh di atas pundaknya ya badum semua yabkuna arba'ina sanatan kemudian mereka tuh nangis selama 40 tahun wafi waktu itu yakununa la yakiluna pada itu mereka enggak berpikir tuh enggak berakal wafi waktin taji uquluhum pada saat itu juga datanglah akal mereka ala ru'usihim di atas kepala mereka wada dazalika yunadi munadi nah waktu itu nah ada suara datu ya yang menyeru wamtazul yauma ayyuhal mujrimun berpisahlah kamu wahai orang-orang yang berdosa wa ahlun nar yazhabuna ila tariqil yusra orang neraka berjalan di sebelah kiri ai ila tariqi jahannam yaitu jalan neraka jahannam ya wa ahlul jannah fi tariqil yumna dan orang surga jalan di sebelah kanan allazi ai ila tariqil jannah yaitu jalan ke surga tuh ya jadi orang pisah indah yang yang orang kiri orang neraka kiri nah orang surga ke kanan ya pisahin jalannya nah inilah ya Allah pisahin tuh ini tuh ya ini jangan salah jangan sampai salah pilih teman ya carilah teman yang buat jalan bawa kita tuh ya jalan ke akhiratnya di kitab Ihya Ulumuddin tuh yang Ghazali carilah teman husnul wafa ya teman husnul wafa artinya teman yang dari dunia sampai akhirat tuh nggak lupa artinya dari mulai dari kita hidup sampai kita mati dia nggak lupa sama kita itu tuh namanya husnul wafa ya jangan nggak husnul wafa kalau nggak husnul wafa ya sampai kita dianterin ke kuburan ya begitu diinjak-injak kita ditinggal lah pulang udah dilupa ya mana tuh dia udah mati ya gitu dah ya habis dah ya gitu ya carilah teman yang bisa husnul wafa ya bisa ya sampai dari mulai kita hidup ya hidup sampai mati ya nah itu dia terus diingat sama kita terus ya nah itu tuh dia teman yang bagus tuh ini jangan sampai salah ya cari teman tuh karena nguntungin ya yang begitu nguntungin kita ya nggak bawa kerugian gitu. Nah, sampai sini dulu dah ya. Waruya fil asar itu. Ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanta'i la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.